Jangan-jangan memang tesnya tidak pernah ke desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di program Sandasan. Kali ini saya kedatangan tamu terhormat yang ngerti tentang sebeluk-beluknya COVID-19. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Lama saya nggak ketemu dengan Pak Agus sejak tahun 2019 dulu Pak Agus. Baru kali ini ketemu ya. Siap. Dengar-dengar saya Pak Agus sering menghiasi media, sudah dibaiat sebagai humas gugus tugas Satgas sekarang ya Pak Agus. Satgas COVID-19. Pak Agus, akhir-akhir ini ada impres nomor 6 itu untuk di Bangkalan, pelaksanaannya gimana Pak Agus? Ya baik, jadi impres 6 ya, kita sudah menindaklanjutinya dengan peraturan Bupati nomor 63 tahun 2020. Sebelum impres ini keluar, substansi yang digariskan oleh impres itu sebetulnya sudah kita perbubkan. Sudah kita perbubkan dengan Perbub 46 2020. Kemudian muncul impres sehingga kita melakukan penyesuaian terutama di dalam penegasan penegakan gitu ya. Pengendalian penyebaran. Dan itu fokusnya ke pendisiplinan bagus ya. Ya, masyarakat gitu ya. Jadi kita semua tahu kalau berbicara COVID yang kita hadapi ini bukan hanya secara lokal, nasional, bahkan global, belum adanya vaksin. Ya, ini masih dalam uji coba, trial, sejauh mana perkembangannya nanti kita tunggu saja. Nah, selama itu belum kita hasilkan vaksin, maka salah satu cara, ya, karena proses perubahan dan pemindahan virus ini adalah melalui droplet yang sudah diakui itu. Tidak ada cara lain kecuali ya, melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan menjadi arahan pemerintah. Bagus, urusan masalah pervirusannya mungkin di lain waktu dengan pihak Dinkes dan segala macam yang lebih kompeten. Ini kita membahas tentang masalah pelaksanaan impres dan juga apalagi di Bangkalan kan memang cerdas terus. Impres belum keluar sudah ada duluan. Karena Bangkalan terkenal cerdas dalam konteks menganalisa dan juga apa sebetulnya yang harus dilakukan. Secara konseptual memang luar biasa. Tapi secara substansial sering gagal Pak Agus kalau di Pak Agus, melihat kedisiplinan masyarakat Bangkalan terhadap bahaya COVID ini, menurut Pak Agus gimana sebetulnya? Ya, jadi konteks kebijakan ini dalam implementasinya kan memang harus melalui proses dan tahapan. Saat ini untuk eksekusi itu kita sedang giat-giatnya melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan dalam proses sekarang ini. Kemudian sebelum itu pun ya, Satgas ini juga sudah bekerja, khususnya yang di kota. Itu hampir setiap malam tim kita dari lintas sektoral, TNI, Polri, kemudian OPD terkait di Pemkab itu juga sudah melakukan sosialisasi, penerangan, siaran ke masyarakat sambil lalu memberikan efek-efek yang sekiranya bisa menyadarkan warga masyarakat kita agar patuh terhadap protokol gitu ya. Patuh terhadap protokol kesehatan. Bagus, yang terjadi kalau saya melihat secara pribadi gitu ya. Kalau di Bangkalan di kota mungkin masih ada terlihat gitu ya. Ke masyarakat terhadap COVID, ada masker dan macamnya. Tapi kalau sudah di desa nggak ada COVID itu kayaknya Pak Bagus. Jadi ini menarik sebetulnya karena memang faktanya di lapangan kita ini masih menghadapi kendala ekstrim. Ekstrim dalam artian begini, masih ada masyarakat kita yang belum percaya terhadap keberadaan COVID gitu ya. Jadi ini kan problem ini sebetulnya. Nah, sebetulnya pemerintah itu sudah melalui tahapan
promotif. Kendalanya masyarakat ada yang belum percaya bahwa COVID ini, keberadaan COVID ini ada gitu. Jadi ini fakta, masih banyak masyarakat kita yang tidak mengakui bahwa COVID itu ada. Jadi ini akan menjadi persoalan tersendiri. Nah, sebenarnya dari awal sejak kasus wabah ini muncul, kita sudah melakukan berbagai proses promosi kepada masyarakat. Tetapi goal yang ingin kita harapkan itu adanya kesadaran. Ini bias, itunya tidak muncul, justru mereka yang kena COVID itu menganggap aib, gitu. Sehingga muncul persoalan baru yang semestinya mereka berharap ini kita kena, kemudian mau berobat dan lain sebagainya, justru akhirnya dia dianggap berani berani berbohong terhadap petugas, dan pada waktu itu terdampak juga akhirnya petugas. Tapi perlu juga dipahami Pak Agus bahwa kultur masyarakat Madura khususnya pasien COVID ini kalau sudah meninggal dunia dengan macamnya itu kan harus pakai protokol, tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat, bahkan begitu dulu awal-awalnya. Kalau dihadapkan dengan budaya masyarakat Madura, kalau ada saudara dan familinya yang meninggal, saudara yang ada di luar kota itu ditunggukan Pak Agus sampai 1 hari 2 hari agar bisa melihat. Lah ini memang salah satu problem tersendiri buat pemerintah agar bagaimana memahamkan masyarakat. Ini sudah menjadi apa namanya? Kuat lah, kultur ini kuat, bahkan dianggap tidak mengakui saudara kalau tidak melihat, kan begitu Pak Agus. Nah dalam konteks ini juga harus dipahami juga oleh pemerintah Pak Agus, kan begitu. Jadi begini, kita ini pemerintah menyadari bahwa COVID ini memaksa kita untuk mengakui bahwa akan ada pergeseran nilai-nilai gitu ya. Ya seperti tadi yang dicontohkan Bung Liman, bahwa kebiasaan kita ketika ada keluarga yang meninggal ini kan suatu prosesi yang sangat sakral dan lain sebagainya. Di sana ada nilai-nilai religi juga. Nah, ketika kita dihadapkan pada COVID yang harus memenuhi protokol penata usahaan pemakaman sesuai dengan protokol pemulasaraan itu, maka ini kan memaksa kita ada nilai-nilai yang memang belum diterima, sehingga akan menjadi benturan antara petugas yang mewakili pemerintah dengan masyarakat. Padahal pemerintah itu kan punya kewajiban secara keseluruhan itu harus melindungi keselamatan masyarakat. Ini yang jadi tolak ukur. Tapi gini Pak Agus, salah satunya itu. Yang kedua itu masyarakat itu sering apakah diracuni atau memang mempercaya bahwa memang anggapan masyarakat itu ada gerakan covidisasi. Orang yang menurut percayaan mereka itu sebetulnya sudah sakit sejak dulu dan komorbid kalau bahasanya medis. Di-covidkan, mau lahir di-covidkan, ini di-covidkan. Bahkan kalau bicara tentang masalah yang lebih ke menengah ke atas kelasnya, yang di Bali itu kan sekarang masuk ke ranah hukum itu salah satunya. Dan juga ada salah satu pengakuan dari dokter gitu ya, memang ada ternyata memang covidisasi. Artinya di situ juga mempersubur masyarakat tidak percaya Pak Agus. Sebetulnya Pak Agus. Tanggapannya Pak Agus sebagai humas gimana? Jadi yang pertama begini, yang saya ketahui memang kebijakan menentukan apakah ini COVID atau tidak, positif atau ini tidak ada hubungannya dengan penguasa. Karena ini murni ada yang istilahnya menjadi kewenangan tim penere. Tim penere itu beranggotakan dokter spesialis paru, di mana ini menjadi komunitas tersendiri yang dihandle dari Dr. Sutomo. Jadi beliau-beliau yang bertugas di lini ini yang menentukan. Kita Kapolres, Bupati Forkopimda tidak bisa mempengaruhi itu. Tidak bisa masuk ke wilayah itu. Begitu independensinya
alasan-alasan akademis ini dan itu kita hargai. Lah disitulah sebetulnya jantung yang tidak dipercaya di situ, bukan kepada Polres, tapi merembet ke Satgas gitu. Akhirnya merembet ke Satgas karena memang itu bukan hanya anggapan, memang ada pengakuan dulu ya. Yang itu pernah diutarakan salah satu dokter di Provinsi Jawa Timur dan itu viral di media. Tapi terlepas daripada itu kita kembali ke Inpres Pak Agus kan. Sekarang kan lagi giat-giatnya pengetatan itu. Setiap malam saya juga lihat ada kontrol ya, patroli di stadion dan macamnya. Sedikit yang sempat saya dengar, ketidakterimaan publik, ketidakterimaan masyarakat kecil gitu ya. Orang ngopi di mana? Di stadion itu dilarang, sementara kafe sendiri dibiarkan buka katanya. Ini gimana Pak Satgas menanggapi keluhan masyarakat kecil? Jadi dapat saya konfirmasi yang begini nih. Kita kemarin kita juga sudah melakukan evaluasi lengkap Satgas Covid, ada dihadir Pak Bupati langsung, Kapolres, Dandim, Wabub dan lain sebagainya. Ini memang tidak ada kebijakan pilih seperti itu. Kebijakannya tidak ada. Tapi nyatanya pelaksanaan di lapangan terjadi, Pak Agus. Mungkin karena memang ruas jalan yang dipilih ya, di protokol. Kebetulan di SGB itu kan di protokol, jalan protokol. Nanti akhirnya akan masuk juga kafe-kafe yang ada di lingkungan agak ke dalam itu kena juga nanti, tidak ada tebang pilih gitu karena kita akan terbatas tidak mungkin. Pengunjung Lingkar Jatim sandasan itu penjelasan dari Satgas bahwa keluhan yang sempat terjadi di rasan-rasan di warung-warung bahwa ada tebang pilih gitu ya. Pedagang kaki lima diketatin sementara kafe dan lainnya dibiarkan. Itu tidak seperti itu. Seperti itu penjelasan dari Pak Satgas. Oke Pak Agus, kayaknya Inpres 6 itu yang sekarang dengan Perbub dan segala macam itu ada sanksinya Pak Agus ya? Sanksi-sanksi yang akan dilakukan oleh Satgas ya selanjutnya itu sudah dijalankan apa enggak Pak Agus? Ya, kita sejak gelar pasukan waktu hari tanggal berapa itu? Beberapa hari yang lalu kita langsung operasi. Langsung operasi. Tetapi lagi-lagi kita ini memang tidak bisa karena itu saudara-saudara kita. Kita tidak tega. Artinya harus tetap ada marwah seperti itu. Sehingga kita terkesan tidak tegas dan sebetulnya itu bentuk dari sebetulnya kalau masyarakatnya kepingin tidak seperti itu Pak Agus, karena memang saya melihat dan saya sendiri aturan-aturan begitu itu justru memang membikin kita itu gimana gitu Pak Agus. Cuma evaluasi dan perkembangan terakhir ternyata kelonggaran itu membawa signifikan peningkatan kasus yang positif gitu ya. Kita sudah diperkuat sekarang ini regulasinya. Ada Pergub 2 tahun 2020. Baru ini? Ya Pergub, bukan Perbub. Oh Pergub. Nah, ini memberi legitimasi kita di daerah. Karena kita bagian dari wilayah Jawa Timur, Pangkalan ini tentu Pergub itu juga berlaku di kita. Itu lebih tegas. Bahkan ada sanksi pidana. Wah ini maksudnya bisa dihukum 1 hari itu. Ya bukan bertahun-tahun ya. Pak Agus, ini apakah bentuk dari kelalaian Satgas atau tidak? Karena yang menjadi bagian dari Satgas ini juga kena sekarang. Ramai di media dan juga Wadir dari RSUD juga kena, bahkan sempat kritis katanya sekarang di Sutomo. Bahkan ada informasi manajemen RSUD 15 juga kena semua. Wilayah ini sebetulnya kan harus steril gitu Pak Agus ya. Artinya Satgas melihatnya kenapa kok bisa terjadi itu. Ini mestinya kan orang yang sudah sadar dan segala macamnya tentang masalah penyebaran COVID masih kena juga. Tanggapan Pak Agus sebagai Satgas? Ya kita sebenarnya prihatin ya. Karena juga menimpa tenaga medis juga. Walaupun ini trennya bukan hanya di Bangkalan. Di mana-mana. Artinya kita sama seperti yang lain. Tetapi secara umum yang perlu dievaluasi. Ya, bagaimana tata kelolanya.
Jangan sampai muncul klaster di lingkungan yang semestinya harus menyembuhkan menjadi solusi. Jadi solusi justru menjadi klaster. Justru menjadi klaster baru. Ini menjadi keprihatinan kita semua. Iya bagus. Dengar itu saya juga ada 15, bahkan ada cerita-cerita ini benar atau tidaknya kurang tahu saya. Salah satu pejabat yang memang sudah ada hasil swabnya sudah positif. Beliau itu sebetulnya masih berjalan sebagaimana biasa, katanya masuk kantor dan macamnya. Setelah ditegur baru dia gitu bagus. Memang kesadaran itu sebetulnya tidak hanya kepada masyarakat bagus, ternyata begitu. Gimana bagus saya tentang ya yang dicontohkan Pak Aliman tadi belum saya ketahui. Oh gitu ya. Atau dia pura-pura nggak denger itu. Enggak juga. Ada juga katanya. Orang sudah positif tapi justru masuk kantor itu. Ditanyain. Jadi, dengan kasus seperti itu sebenarnya yang monumental dulu kan dokter di kampus itu. Mungkin kita harus belajar banyak dari yang seperti itu. Artinya beban berat kepada Satgas kan begitu bagus. Bisa jadi. Tapi mesti pengetatan ini akan dilanjutkan, akan dilaksanakan secara maksimal nanti bagus ya. Kita pasti itu kita akan melibatkan non pemerintah juga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan itu juga yang kita lakukan di sosialisasi ke kecamatan-kecamatan karena pemerintah tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Ya. Ini objeknya masyarakat. Tapi kita berharap pelaku untuk ini juga masyarakat. Menurut saya itu Pak Agus, yang lebih berat untuk bagaimana dihadapi oleh Satgas itu adalah ketidakpercayaan masyarakat. Ya. Karena setiap langkah yang dilakukan oleh Satgas itu dikaitkan dengan anggaran. Gitu ya. Sering dikaitkan dengan anggaran. Ini ada anggarannya itu anggarannya termasuk pemulasaraan segala macamnya. Lah orang tidak di-covidkan. Lah itu ada dalam pikiran publik. Lah itu sebetulnya yang harus menjadi pikiran dari Satgas, bagaimana kesadaran itu bisa betul-betul ada di masyarakat gitu. Kalau sekarang justru masyarakat itu ingin biasa-biasa saja bagus. Ya, jadi ini perlu saya tanggapi. Iya, gimana bagus? Anggaran itu, ya saya berterima kasih diundang di Lingkar Jatim Sanrasan ini agar bisa menjelaskan. Iya, anggapan itu memang ramai Sanrasan di warung ke warung bagus. Ya, itu bagus. Jadi memang ada anggarannya. Gimana kalau tidak ada anggarannya begitu? Seperti untuk bansos dan lain sebagainya, bantuan sosial macam-macam itu. Kemudian pembelanjaan alat medis, APD. Gitu ya. Nah, itu juga sudah ada. Dan ini nanti ada pertanggungjawabannya. Begitu. Yang menjadi titik yang menjadi titik kecurigaan itu bukan di situnya bagus. Di mananya? Orang tidak di-covidkan gitu loh. Bagus tadi kan sudah bilang bahwa ini sudah ada kewenangan tersendiri. Iya. Nah, ketidakpercayaan masyarakat itu kepada jantungnya ini. Jadi begini, masyarakat itu saya yakin katakanlah tidak percaya ke pemerintah. Paling tidak ada yang dipercayai di lingkungannya. Lah barangkali ini bisa dibangun semacam komunikasi. Ada pendelegasian masyarakat, siapa tokoh yang ditunjuk, silakan bisa komunikasi. Ketika kita turun ke lapangan, ke kecamatan-kecamatan, beliau-beliau yang dipercayakan bisa kita undang. Nanti ada komunikasi di situ. Bahkan begini bagus, ini urusan namanya Sanrasan. Sanrasan. Bahkan ada anggapan begini, kalau COVID ini membahayakan, melihat dari ketidakdisiplinan masyarakat tidak hanya di Bangkalan tapi di Indonesia dan dunia sebetulnya, mestinya orang yang mati bergelimpangan di lapangan. Itu yang terjadi, logika itu yang terjadi. Kalau melihat dari bagaimana mudahnya COVID ini pindah terpapar kepada orang lain. Dan begitu bahayanya sebagaimana dijelaskan oleh para Satgas kepada masyarakat, mestinya dan juga ditambah dengan ketidakdisiplinan masyarakat kan gitu. Mestinya sudah banyak mayat bergelimpangan. Ini gimana tanggapannya Pak Agus? Ya, jadi begini. Itu bisa saya gambarkan antara apa yang dilakukan pemerintah dengan penilaian masyarakat. Pemerintah itu melihat kasus ini seperti melihat lapangan dari lubang kecil. Gitu ya? Ya, jadi kelihatan semua. Tapi masyarakat melihat ini
melihat lubang kecil dari lapangan. Dari lapangan. Iya. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kita Iya, ini iya. punya tugas administratif dalam hal apa. Kita catat semuanya. Sudah hampir 500 kok yang positif. Di Kabupaten Bangkalan ini per hari ini. Kemudian yang meninggal juga sudah 52 orang. 52 orang. Artinya itu nyata. Nyata. Apakah harus sampai bergelimpangan? Nanti pemerintah disalahin lagi. Gitu. Yang lebih real lagi sekeluarga di Pejagan, Kelurahan Pejagan Bangkalan. Itu nyata. Pengunjung Sandasan itu salah satu penjelasan yang lebih kena gitu ya. Salah satu penjelasan dari Pak Humas dari Satgas ini, keluarga Pejagan satu keluarga mati. Ya. Itu salah satu bukti bahwa corona ini betul-betul ada. Bukan fitnah. Ya. Kan bukan fitnah bagus ya. jadi jangan pakai logika yang begituan. Ya. Cuma kalau memang bahayanya tidak bagus ya. Ada banyak juga penjelasan bahwa kalau memang imunitasnya masyarakat ini memang ada, COVID itu meskipun sudah terkena itu bisa mati sendiri gitu. Bagus. Ada sebagian yang menyatakan begitu. Bagus. Untuk selanjutnya di Bangkalan sampai hari ini sudah sekitar 500-an bagus ya? Ya, hampir 500. Hampir 500 yang terkonfirmasi positif. Bagus. Sekarang kalau akhir-akhir ini yang muncul ke permukaan yang kena COVID positif itu kan dari kalangan pejabat. Ya. Banyak di kalangan pejabat dan sangat minim sekali dari masyarakatnya. Kalau saya melihat akhir-akhir ini berapa hari berapa minggu terakhir ini justru banyak di kalangan pejabat. Ya. Apa ini bisa kalau ada yang menyimpulkan bahwa justru dari pejabatnya sendiri yang kurang taat terhadap protokol kesehatan. Kalau ada kesimpulan begitu gimana tanggapannya Pak Agus? Ya bisa sih bebas saja orang gitu. mengajukan ya. Profesor tapi yang jelas begini, saya punya rasa syukur tersendiri. Gitu. Orang yang mengerti kena itu mungkin lebih mudah komunikasinya untuk disadarkan. Daripada masyarakat kita yang tidak susah mengerti komunikasinya, ya lebih aman lah mereka. Saya berharap mereka aman. Yang di desa-desa itu punya kekebalan untuk itu. Tapi ini kan nyata bagus. Nyata. Secara di data itu memang akhir-akhir ini banyak yang kena itu adalah para pejabat. Karena memang epicentrum kita ini kan di Kecamatan Bangkalan. Kecamatan Bangkalan ya, gitu ya. Kan identik dengan orang yang berpendidikan. Jangan-jangan memang tesnya tidak pernah ke desa. Makanya yang diketahui dan yang muncul tercatat dalam administrasinya itu adalah kota kan. Kalau sampai ke desa yang dites, jangan-jangan memang gimana bagus? Iya. Ini urusan kapasitas. Gitu ya. Keterbatasan lagi. Ini jujur aku masih. Artinya testing terhadap itu kalau melihat di Bangkalan memang sekarang itu masih banyak di kota bagus ya. Jadi salah satu unsur perubahan warna zona itu harus banyak yang tesnya. Kemudian nanti yang sembuh juga banyak. Jangan yang dites sedikit, yang mati tinggi itu. Oh itu catatannya. Tapi ada 15 indikator semuanya. Kurang lebih. Pak Agus setuju nggak bahwa memang di samping memang masyarakat tidak mau, di samping masyarakat tidak percaya dan semacamnya, testing di masyarakat itu di desa-desa itu memang sangat minim kan Pak Agus? Ya ini kan urusan puskesmas ya. Ya kan Satgas ini sekarang. Enggak, maksudnya di desa, di kecamatan itu yang mengcover itu puskesmas. Ya, kita bisa aja mengukur seberapa kapasitas puskesmas kita, begitu. Ya disimpulkan sendiri. Ya kan memang di backup luar biasa sama negara urusan masalah keanggarannya, keuangannya segala macamnya. Tapi kenyataannya sekarang ini, Pak Agus setuju nggak memang testing di masyarakat di desa-desa itu di samping memang ada penolakan masyarakat, sulitnya Satgas untuk memahamkan, memang minim kan Pak Agus. Jadi tren yang terjadi di rumah sakit yang saya dengar kemarin itu, ketika masyarakat itu mau di swab itu kan memang menolak kan? Iya. Ya takut di COVID kan tadi itu. Oh iya, artinya dengan. Jadi gimana kita mau melaksanakan tracking dan lain sebagainya? Jangan bagus. Kalau betul-betul dites benar dari kota sampai ke desa-desa, tidak sebagaimana angka yang sampai
utarakan tadi itu bisa sampai beribu-ribu kan gitu di Bangkalan ini Bagus. Itu setuju Bagus itu ya? Oh sangat setuju. Ini kalau jujur saya senang kalau saya jujur. Oke Bagus. Dari sekian banyak problem yang dihadapi oleh Satgas dan juga problematika di lapangan itu disukai atau tidak disukai harus dihadapi kan begitu Bagus. Karena ini adalah tugas dan ini juga dalam rangka bagaimana melindungi terhadap masyarakat dalam konteks penyebaran virus gitu. Bagus, silakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk bagaimana betul-betul menyadari bahwa COVID ini betul-betul ada, bukan fitnah gitu ya, dan buktinya betul-betul sudah ada di Bangkalan. Silakan Bagus untuk agar lebih lagi. Ya, jadi yang pertama pemerintah melakukan itu karena kewajiban harus melindungi keselamatan masyarakat. Dan wujudnya ya seperti ini, ketika COVID ini belum ditemukan vaksinnya. Maka pemerintah sudah memutuskan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan, diimplementasikan. Nah, saya berharap masyarakat juga bisa mematuhi ini. Kemudian sekarang ini harus kita akui akses memperoleh informasi itu sudah luar biasa dengan adanya teknologi smartphone dan lain sebagainya, Android. Nah, masyarakat kita ini masih perlu literasi untuk itu. Tidak semua yang muncul informasi itu benar. Nah, ini menjadi tugas berat sebetulnya tugas pemerintah, termasuk bagaimana meyakinkan mereka untuk menghindari dari penilaian bahwa COVID itu adalah rekayasa. Ini yang menjadi kesulitan tersendiri. Saya kira itu. Terima kasih Bagus. Mudah-mudahan Bangkalan yang awalnya sedang berjalan menuju ke arah zona hijau sekarang trend kembali mengarah ke salah satu sudah ada yang zona merah. Mudah-mudahan juga tidak sampai ke zona blue tek. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.